Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat akuntansi, apa kabarnya? Ketemu lagi sama Bu Adelia di sini. Sekarang kita akan membahas materi tentang akuntansi persediaan. Oke, ada yang tertarik? Mari kita lanjut ke pokok pembahasannya ya. Nah, jadi di sini apa itu persediaan? Persediaan pada dasarnya itu dimiliki oleh masing-masing jenis perusahaan yang ada di akuntansi. Kalau di akuntansi kita mengenal ada 3 jenis perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kalau kita ada di perusahaan jasa, berarti kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa kepada para pengguna jasa. Maka di perusahaan jasa kita juga memiliki persediaan. Apa bentuk persediaan di perusahaan jasa? Bentuknya adalah dengan persediaan barang penghantar jasa. Apa itu barang penghantar jasa? Jadi pada dasarnya barang penghantar jasa itu merupakan barang yang dapat digunakan supaya jasa ini bisa terhantarkan kepada konsumennya. Misalkan ada tukang pijat. Tukang pijit ini merupakan dia memberikan jasa kepada para customernya. Nah, ketika dia memijit, kalau dia tidak menggunakan baby oil, tidak menggunakan minyak zaitun, maka pijitannya tidak akan terasa enak. Maka dari itu dia di sini memiliki persediaan berupa barang penghantar jasa, yaitu minyak yang dapat digunakan untuk memijit. Jadi perusahaan jasa memiliki persediaan, yaitu persediaan barang penghantar jasa, supaya jasanya dapat dinikmati konsumen dengan baik. Lalu ada perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini kegiatan utamanya adalah membeli barang mentah, kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk. Ingat ya, ada kata tanpa mengubah bentuk. Jadi di perusahaan dagang di sini yang dia miliki adalah persediaan barang dagang. Nah, tergantung perusahaannya. Perusahaannya ini dia jualnya apa? Kalau dia jualnya sembako, mungkin dia persediaannya akan banyak dengan jenis-jenis sembako yang ada. Misal, persediaan sembako beras jenis IR, persediaan barang dagang berupa sembako beras jenis rojo lele, atau persediaan beras-beras yang lainnya. Jadi banyak atau sedikitnya persediaan dari suatu perusahaan, jenis persediaan dari suatu perusahaan itu tergantung lagi dengan aktivitas operasionalnya perusahaan. Kemudian yang ketiga, kita di sini memiliki perusahaan manufaktur, yaitu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang mentah, kemudian mengolahnya di dalam perusahaan dan menjualnya dalam bentuk barang jadi. Nah, di perusahaan manufaktur ini dia yang memiliki jenis persediaan paling banyak. Karena yang pertama, dia membeli barang mentah. Untuk itu dia punya persediaan barang mentah. Kemudian barang mentah ini supaya bisa diolah, dia harus ada pelengkapnya. Misalkan dia adalah perusahaan mebel. Barang mentah yang dibeli berupa kayu gelondongan. Nah, kayu gelondongan ini supaya bisa diolah jadi kursi, meja, dipan, itu perlu ada barang pelengkapnya. Seperti contohnya paku, pelitur, lem. Nah, jadi di sini perusahaan manufaktur selain dia memiliki persediaan barang mentah, dia juga memiliki persediaan bahan penolong. Kemudian persediaan barang mentah dan penolong ini tadi diolah oleh perusahaan. Nah, ketika mengolah di perusahaan ini, ketika belum jadi, maka dia akan ada muncul satu persediaan lagi, yaitu persediaan barang setengah jadi. Karena proses pengolahannya belum selesai. Misalkan kayu yang sudah dipotong-potong menjadi bentuk kerangka kursi, tapi memang belum dijadikan jadi satu. Nah, itu disebut sebagai persediaan barang setengah jadi. Kemudian apabila barang setengah jadi ini kita olah lagi untuk akhirnya dijual, berarti nanti di perusahaan manufaktur ini akan muncul satu jenis persediaan lagi, yaitu adalah persediaan barang jadi. Nah, karena perusahaan manufaktur ini memang prosesnya kompleks, maka dari itu jenis persediaan yang dimiliki juga jenisnya bermacam-macam. Semakin panjang proses dari perusahaan ini, maka akan semakin banyak persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, berkaitan dengan adanya persediaan ini, teman-teman, kalau kita berkaca dari negara Jepang,
Negara Jepang ini adalah negara yang dia bergerak dalam bidang industri juga. Namun di Jepang ini mereka minim sekali penyimpanan persediaan. Sementara kita di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan yang mereka membangun gedung yang sangat besar untuk menyimpan persediaan yang mereka miliki. Lalu kenapa Jepang sama-sama negara industri tapi dia tidak memiliki persediaan ini tadi, gudang untuk menyimpan persediaan? Karena di Jepang kita mengenal adanya sistem namanya JIT atau Just in Time. Just in Time itu apa? Jadi di Jepang itu ketika dia ingin beroperasi, dia calling ke distributor untuk didatangkan persediaan kayu untuk jam 10. Maka pada hari itu jam 10 persediaan kayu akan datang dari distributor. Sehingga ketika datang langsung masuk ke proses pengolahan tanpa masuk ke gudang. Nah, hal ini bisa menghemat adanya biaya penyimpanan di gudang. Karena kita tidak perlu membangun gudang, membayar orang untuk menjaga gudangnya, dan apabila ada barang yang rusak di gudang atau hilang. Sehingga dengan adanya sistem JIT di Jepang ini bisa meminimalkan harga produksi. Sementara kalau di Indonesia, kita masih belum bisa melaksanakan sistem JIT di Jepang karena ada beberapa hal yang masih belum mendukung. Salah satunya adalah infrastruktur Indonesia. Kalau di Jepang semua jalan bisa bebas hambatan sehingga waktu sampai dan waktu tempuh bisa kita prediksikan. Sementara di Indonesia, waktu untuk tempuhnya masih belum bisa kita prediksikan karena bisa jadi di jalan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sehingga daripada perusahaan mengambil resiko dengan menerapkan sistem JIT, mereka lebih memilih untuk membangun gudang dan menyimpan persediaannya di dalam gudang tersebut supaya proses operasi perusahaan tetap dapat berjalan secara normal. Nah, berbicara tentang persediaan perusahaan, ini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencatat persediaan perusahaan. Biasanya kita mengenal ada 3 metode. Yang pertama metode FIFO atau first in first out. Yang pertama masuk, yang pertama dikeluarkan. Yang kedua adalah LIFO, last in first out. Yang terakhir kali masuk adalah yang pertama dikeluarkan. Dan metode yang ketiga adalah average atau metode rata-rata. Nah, yang masuk pertama dikeluarkan pertama ini apanya? Apakah barangnya atau apa? Jadi karena di sini kita berbicaranya dari segi akuntansi, maka yang masuk pertama keluar pertama ini adalah kita berbicara tentang harganya. Karena bisa saja ketika kita membeli pada hari sekarang dengan harga misal 100.000, maka bisa jadi beberapa hari kemudian ketika kita membeli barang yang sama terjadi perbedaan harga dari distributor. Sekarang beli 100.000, bisa jadi 2 hari kemudian kita beli harganya menjadi 105.000. Nah, hal ini menimbulkan adanya perbedaan. Kalau kita mau memakai yang pertama, kita pakai yang harga 100 atau yang harga 105. Nah, untuk itu di sini kita memiliki metode pencatatan persediaan yang dapat digunakan untuk mengetahui harga mana yang harus kita gunakan. Lalu ada satu metode lagi, atau kita sebutnya sebagai metode rata-rata atau metode average. Nah, metode average ini cukup berbeda dengan metode FIFO atau LIFO, karena di metode average ini kita merata-ratakan harga yang menjadi satu harga bersama. Jadi ketika kita punya saldo dan kita membeli, maka harga saldo dan harga beli ini tadi kita rata-ratakan untuk mendapatkan harga satuan yang sama. Nah, itu teman-teman. Jadi di sini kita punya 3 metode FIFO, LIFO, dan average. Ketiga metode ini hasil akhir persediaannya pasti sama. Cuma yang berbeda di sini adalah berapa harga satuan dari masing-masing unit itu tadi dan berapa total nilai persediaan yang dimiliki perusahaan. Karena dengan menggunakan metode yang berbeda, itu pasti dia akan menghasilkan harga per unit yang berbeda dan juga jumlah harga yang berbeda pula. Nah, itu biasanya kita kembalikan lagi ke perusahaan. Perusahaan mau pakai metode yang mana? Apakah FIFO, LIFO, atau average? Gitu. Tergantung dengan kebijakan perusahaan. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang akuntansi persediaan yang membahas persediaan dengan 3 metode itu. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, bisa dimasukkan ke kolom komentar di bawah ini untuk kita diskusi bareng-bareng. Saya Adelia, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.